Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Apakah Tuhan butuh uang? Dan nas firman Tuhan terambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini akan membahas secara khusus mengenai persembahan. Apakah Tuhan memang membutuhkan uang kita? Saya menyadari saat saya mengangkat topik mengenai persembahan ini, mungkin saya akan dicurigai. Wah, jangan-jangan hamba Tuhan ini mata duitan juga. Yang diomongin ujung-ujungnya duit juga kan? Saya mau tegaskan dari awal saudaraku, bahwa renungan ini akan membahas dengan jujur apa yang firman Tuhan katakan mengenai persembahan. Dulu waktu saya masih kecil, saya juga mengikuti yang namanya kegiatan sekolah minggu. Biasa sebelum berangkat sekolah minggu, saya pasti dibekalin 1 uang jajan dan 2 uang kolekte atau uang persembahan. Puji Tuhannya dari dulu orang tua saya selalu mengingatkan untuk saya tidak mengkorupsi uang kolekte. Uang jajan ya buat jajan, uang kolekte ya betul-betul dipersembahkan untuk Tuhan. Di umur itu tentunya saya tidak banyak tahu apa itu persembahan. Yang saya tahu pada waktu itu, saat lagu kolekte dinyanyikan, saya harus memberikan persembahan saya. Nah, mengapa Allah memerintahkan kita memberikan persembahan untuk pekerjaannya? Bukankah Tuhan itu kaya dan berkuasa? Tidak bisakah Tuhan secara langsung menyediakan kebutuhan-kebutuhan itu dengan cara yang ajaib? Semudah Ia membalik telapak tangan begitu? Saya percaya tentu Allah bisa, tetapi Ia tidak mau, saudara. Tuhan suka bekerja sama dengan manusia. Ia tidak ingin bekerja sendirian. Ia ingin melibatkan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Salah satu contohnya ialah di dalam kisah di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak ya. Yesus memerlukan persembahan dari apa yang kita punya. Persembahan itu dari seorang anak, yakni cuma 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dari situ Yesus baru mau melakukan mujizat berkat yang luar biasa. Dalam memberikan berkat, Tuhan selalu meminta apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di genggamanmu, apa yang harus kita lakukan. Kita berikanlah persembahan yang terbaik yang kita punya. Tetapi sebelum dipelintir oleh pemuja Prosperity Gospel, saya mau katakan, saat saudara memberikan persembahan itu juga harus diikuti dengan apa yang kita baca di dalam nas firman Tuhan tadi. Harus dengan tulus, harus dengan ikhlas dan penuh kerelaan hati. Bukan dengan paksaan juga. Tuhan Allah kita itu suka kita terlibat dalam pekerjaannya sebagai suatu maksud bahwa manusia itu adalah partnernya Tuhan atau rekan sekerja Allah, bukan sekedar ciptaannya. Dan Tuhan juga tidak ingin memperlakukan kita seperti robot. Demikian juga Tuhan juga tidak ingin diperlakukan seperti Om Jin. Tempat saudara meminta, minta aja, tetapi saudara tidak ingin bekerja sama dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudaraku, hendaklah persembahan kita itu merupakan tanda ketaatan dan tanda kasih kita kepada Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini merasa hidup saudara diberkati, diberikan kelimpahan oleh Tuhan, ingatlah bahwa ada bagian dari berkat yang saudara terima itu, saudara mesti bagikan kepada sesama. Pada waktu Zakheus bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan dalam perjumpaan itu Zakheus mengalami pembaharuan di dalam hati dan pikirannya. Sehingga ia berkata seperti ini, setengah dari harta yang kumiliki akan aku bagikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang kuperas, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Tuhan sama sekali tidak menyela atau mendebat perkataan dari Zakheus itu dengan berkata, oh salah Zakheus, seluruh persembahanmu harus dikasih ke gereja. Seluruh persembahanmu harus dikasih kepada rumah Tuhan. Tuhan tidak menyela seperti itu. Karena ia memandang bahwa apa yang dipikirkan, apa yang timbul dari hati Zakheus itu adalah baik dalam pandangan mata Tuhan. Kalau saudara merasa saudara diberkati oleh Tuhan, saudara hidup berkelimpahan hari-hari ini, ingatlah bahwa semuanya itu jangan engkau makan sendirian.
engkau harus belajar berbagi dengan orang-orang miskin. Karena ada begitu banyak orang-orang yang berkekurangan di sekitar saudara. Tuhan berkata, di saat kita mau belajar berbagi dengan orang-orang yang kecil, yang berkekurangan, sesungguhnya kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Lalu kemudian yang terakhir, di dalam memberi persembahan, saudara jangan pernah mengharapkan imbal balik atau pamrih. Secara tidak sadar nih ya, bukan bermaksud untuk menyindir atau menghakimi. Banyak pengkhotbah akhir-akhir ini membawa pola pikir jemaatnya untuk memberikan persembahan kepada Tuhan supaya kita diberkati. Pengajaran di balik mimbar yang saat ini menggejala, merajalela, dan cenderung menitik beratkan pada berkat secara materi. Hal ini akan membawa jemaat pada pola pikir dan moral materialisme. Berilah maka kau akan diberkati berlipat kali ganda. Ini seperti ajakan salesman perusahaan dana investasi. Bahkan seperti menganggap Tuhan itu tidak bedanya dengan ilah-ilah lain yang memberi rezeki. Seperti jin-jin yang ada di dalam lampu. Ini adalah contoh menjadikan Tuhan sama seperti berhala. Saya mengharap saudara tidak terlampau cepat merasa aman dan bebas dari bahaya penyembahan berhala hanya karena saudara tidak menyimpan satu patung pun dan menyembahnya. Tetapi ketika kita menganggap bahwa Allah hanya sebagai sumber berkat, hanya sebagai sumber pemenuhan kebutuhan kita, yang menjawab mimpi-mimpi kita, sesungguhnya kita memberhalakan Dia menjadi sama dengan ilah kepercayaan lain, sama dengan patung-patung, sama dengan dewa-dewi ini itu dan lain sebagainya. Walaupun kelihatannya benar ya, banyak para pendeta menggunakan ayat-ayat yang mendukung diambil dari Alkitab tentang pemberian persembahan supaya kita diberkati. Namun Allah adalah selalu menepati janjinya. Tidak pernah ada janjinya yang tidak pernah ditepati. Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan itu tidak akan pernah bisa berbohong. Ini adalah satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa lakukan. Karena berbohong itu bukan sifat Tuhan. Apa yang telah difirmankannya tidak akan ada yang tidak digenapi. Manusia memberikan persembahan kepada Tuhan karena punya maksud, tidak mau miskin, dan ingin selalu diberkati dengan berkelimpahan. Namun dalam mempersembahkannya tidak dilakukan dengan tulus, dengan kasih, dengan ikhlas. Ini tentu menyakiti hati Tuhan, saudara. Ayat-ayat Alkitab yang sering dimanfaatkan untuk meraup rezeki contohnya adalah tentang persepuluhan di dalam Maleakhi 3 ayat 10 dan seterusnya. Di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10 mengenai memuliakan Tuhan dengan harta dengan hasil pertama. Atau menggunakan ayat di dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Walaupun Tuhan berjanji demikian, namun janganlah kita memberikan persembahan kepada Tuhan atas dasar pamrih, supaya diberkati lebih. Tidak salah apabila jemaat diajar berilah maka engkau akan diberi. Tetapi hal itu harus diimbangi dengan pengajaran pembentukan hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika mereka memberi dengan hati yang mengasihi, bukan dengan tujuan untuk mendapat imbalan dari apa yang diberikannya. Penonjolan berkat jasmani dijadikan suatu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Itu adalah penonjolan yang keliru. Sehingga akhirnya jemaat yang kaya merasa lebih diberkati dibandingkan jemaat yang miskin. Jemaat yang miskin pun merasa dianaktirikan oleh pendeta karena selalu dianggap orang-orang yang kena kutuk atau hukuman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ada pahala untuk setiap ketaatan yang tulus dalam pemberian persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Asalkan kita melakukan dan memberikannya dengan motivasi yang benar. Berilah persembahan itu karena engkau benar-benar mengasihi Tuhan, dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan semata. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berbicara di kesempatan pagi hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa Tuhan rindu untuk bekerja sama dengan kami di dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau setia dengan janji-Mu. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Bahkan sebelum kami mendoakan keinginan-keinginan kami, Engkau yang menyelidiki hati nurani kami Tuhan. Engkau mengajarkan kami ketulusan, keikhlasan, dan motivasi yang benar di dalam memberi Tuhan. Agar semuanya itu semata-mata tidak hanya sekedar memuaskan hawa nafsu kami, tetapi kami belajar melakukannya atas dasar kami mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.